pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tes penalaran analitis. Jadi tes penalaran analitis juga termasuk kemampuan yang harus dikuasai untuk mempersiapkan diri dalam tes potensi akademik, baik seleksi pekerjaan maupun masuk untuk universitas. Kita langsung ke contoh soal. Nanti untuk materi ini bisa dibaca di modul. Jadi ini untuk triknya. Jadi dalam sebuah soal penalaran analitis kita menggunakan hubungan-hubungan dengan tanda pertidaksamaan. Misalnya dalam kasus 1 A kurang dari B, B kurang dari C, maka kemungkinannya adalah A kurang dari C atau A kurang dari B kurang dari C. Kemudian pada kasus yang kedua, jika A kurang dari B dan B lebih dari C, berarti secara urutan maka A kurang dari B dan B lebih dari C, maka yang terjadi kemungkinannya adalah A dan C tidak dapat ditentukan hubungan urutannya. Kemudian kejadian yang ketiga, A kurang dari B, B kurang dari C, dan C sama dengan D. Maka dari kasus yang seperti ini, kemungkinannya dapat terjadi A kurang dari C, atau A kurang dari D, atau A kurang dari B kurang dari C, atau A kurang dari B kurang dari D. Jadi itu cara kita menganalisis sebuah permasalahan dengan memisalkan kejadian A, B, C dan hubungan pertidaksamaan. Jadi kalau sebelum berarti kita gunakan tanda kurang dari, kalau sesudah kita gunakan tanda lebih dari, atau hubungannya sama dengan, atau bersamaan berarti kita pakai sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly tetapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. Kesimpulannya adalah A. Hesti lulus sebelum Pengki, B. Belly lulus paling akhir, C. Meli lulus paling awal, D. Pengki lulus paling awal, E. Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama. Nah, untuk mempermudah kita dalam menentukan kesimpulan, maka kita perlu buat perumpamaan dari kondisi yang diberikan. Hesti lulus sebelum Belly, berarti ada kata sebelum, kita gunakan tanda kurang dari. H kurang dari B. Tetapi sesudah Pengki, berarti Hesti itu lulusnya sesudah Pengki. Kalau sesudah berarti lebih dari, jadi Hesti lulus lebih dari Pengki, atau Pengki lulus sebelum Hesti. Dan Meli lulus sebelum Hesti, jadi Meli lulus sebelum Hesti, berarti Meli kurang dari H. Apa yang bisa ditarik kesimpulan? Maka dari hubungan ini kita bisa mensejajarkan bahwa Hesti lulus setelah Pengki dan sebelum Belly, sehingga dari hubungan ini bisa dilihat bahwa Belly lulus yang paling akhir. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian kasus yang kedua, ada 5 mahasiswa PKRST yang mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama, dan S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah. Nah, di sini untuk menentukan posisi duduk, maka gunakan trik untuk melihat jawaban. Jadi A, B, C, dan D sangat tidak mungkin karena di sini P dan Q itu tidak boleh berdekatan, S dan T juga tidak boleh berdekatan. S dan T ini berdekatan berarti salah, S dan T berdekatan salah, P dan Q berdekatan salah, S dan T berdekatan salah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Jadi tidak semua soal bentuk analitis kita gunakan urutan kurang dari atau lebih dari. Kalau
lebih mudah kita lihat dari pilihan option jawaban, berarti kita gagalkan option-option yang tidak mungkin menjadi pilihan. Karena ketentuannya di sini yang dari satu fakultas tidak boleh berdekatan. Kemudian yang selanjutnya, tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Kesimpulannya adalah, ya, kalau untuk soal ini karena kemungkinan kesimpulannya adalah banyak, maka kita gunakan hubungan kurang dari dan lebih dari. Tabungan Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Betty dan Kiki. Jadi uang Betty dan Kiki kalau dijumlah itu masih kurang dari jumlah uang Anita. Jadi persamaan yang pertama adalah Betty dan Kiki kurang dari Anita. Ya. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Seharusnya ini Kiki kurang dari B ya. Kemudian tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Jadi Anita, Betty, dan Kiki dijumlah itu masih kurang dari tabungan Dian, atau yang paling besar adalah Dian. Nah, dari hubungan ini kelihatan bahwa ini sudah dijumlah saja yang paling besar adalah Dian. Maka kita lihat apakah ada kesimpulan yang mengatakan tabungan Dian paling banyak. Option D ternyata, misalnya option A, tabungan Anita lebih banyak daripada Dian, ini jelas salah. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Ini tidak mungkin karena Dian itu banyak sekali. Tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan, ini tidak, karena bukan sama tetapi lebih dari. Kemudian Kiki mempunyai tabungan paling sedikit, tidak, karena di sini posisinya masih ada Betty ya. Jadi kesimpulan yang benar adalah D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Gitu ya, terima kasih, bisa disimak videonya dengan hati-hati.